betul sekali sebenarnya ada forum koordinasi yang namanya TPIN. TPIN ini terdiri dari TPIP dan TPID. Jadi tim pengendali inflasi pusat ini diketuai oleh Menko Perekonomian dengan wakil ketua itu adalah Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri yang mengkoordinasikan semua daerah. Nah, TPIP ini mengkoordinasikan TPID, Mbak. Jadi tim pengendali inflasi daerah. Jadi memang koordinasinya sudah berjalan baik selama ini. Ya, misalkanlah seperti sekarang ya, Bu Menkyu sebenarnya sudah memberikan dana insentif daerah dalam rangka untuk mengendalikan inflasi di daerah untuk daerah-daerah atau TPID yang secara konsisten dan persisten dan kelembagaannya baik di dalam mengendalikan inflasi. Tetapi karena kondisi inflasi kita sudah mulai meningkat, khususnya karena inflasi pangan, maka Menteri Keuangan sebagai wakil ketua TPIP juga memberikan insentif kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasi pada masa inflasi yang sekarang sedang tinggi, yaitu Mei sampai dengan Agustus. Ini kan koordinasi yang baik, ya. Jadi Menteri Dalam Negeri juga sebagai pengampu daerah itu secara persisten dan konsisten mendorong daerah untuk melaksanakan program yang namanya 4K, yaitu bagaimana supaya harga-harga ini terkendali, keterjangkauan harga istilahnya. Jadi baik itu melalui operasi pasar yang dilakukan, kemudian menjaga supaya ketersediaan pasokan itu berjalan lancar. Bagaimana caranya? Tentunya seperti sekarang menggalakkan tanam tanam pekarangan misalkan, karena kita lihat cabai kemarin mengalami peningkatan sehingga nanti harapannya di Desember pada saat peak demand meningkat, maka harga-harga ini bisa terkendali, cabai ini bisa terkendali, dan juga pangan-pangan yang lain itu sudah mulai memasuki musim tanam. Ini terus secara persisten dilakukan, termasuk sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang memerintahkan untuk memberikan subsidi ongkos angkut di daerah. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan itu sudah Menteri Keuangan sudah mengeluarkan PMK. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan petunjuk bagaimana menggunakan dana tidak terduga tadi sebagai salah satu untuk pengendalian inflasi daerah antara lain dengan ongkos angkut tadi. Kita tahu kan pemerintah menaikkan harga dan Petrama. Agar supaya harga-harga ini tidak ditransmisikan one to one, maka di daerah diminta untuk mengalokasikan 2% dari dana transfer umum yang berupa DAU dan DBH itu untuk salah satunya bisa digunakan untuk ongkos angkut. Itu banyak di daerah-daerah pedalaman kabupaten kota maupun provinsi sudah mengalokasikan anggarannya untuk ongkos angkut. Misalkanlah di Kalimantan itu, bahkan di daerah terpelosok di Kalimantan, salah satu kabupaten itu sekarang sudah memberikan bantuan atau subsidi ongkos angkut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerahnya. Itu salah satu contoh koordinasi yang baik, tetapi ini memang perlu didorong terus-menerus supaya masif. Demikian, Mbak.